Sadar bahwa Brian kabur, Donnie langsung ngeblok seluruh pintu kampus. Bukan Brian namanya kalau bisa ditangkap dengan mudah. Brian dengan sebuah granat kecil yang membuat seisi kampus panik, sehingga ia berhasil kabur dengan mudah. Di lain sisi, terlihat Stuart yang meninggalkan kantornya untuk menuju sebuah tempat. Dari belakang, terlihat Brian yang mengikuti mobil Stuart. Tiba-tiba, ia diserang oleh sebuah mobil, hingga mobil Brian terjun ke jurang. Ternyata mereka adalah anak buah Malenkov yang di awal film tadi. Lah, kok bingung kan? Sama. Alhamdulillahnya Brian masih selamat. Dengan sopannya, Brian mencegat sebuah mobil yang melintas, kemudian nebeng bersama si pengendara. Dalam hati si pengendara, apes anjing. Si anak buah Malenkov pun terlihat menyimpang ke sebuah Alfamart. Dan saat Brian sampai di sana, langsung masuk. Di mana di situ terjadi perkelahian yang membuat jajanan hancur, kulkas rusak, dan beberapa Indomie berserakan. Sehingga Brian bisa dengan mudah mengalahkannya. Tersisa si Gobang. Brian pun mencoba mencari informasi darinya. Namun sayangnya, dia memilih untuk bunuh diri dan mati daripada memberikan informasi pada Brian. Karena tidak mendapatkan informasi apapun dari si Gobang, Brian pun langsung menemui Stuart, di mana Brian yakin bahwa Stuart terlibat dalam kasus ini. Sesampainya di sana, Brian pun menculik Stuart untuk kemudian memaksanya buka mulut. Dan akhirnya Stuart mau buka mulut. Terkuak sebuah fakta. Apakah teman-teman ingat pria malang yang di awal film yang dibunuh lantaran bosnya punya utang ke Malenkov? Yaps, faktanya pria tersebut adalah anak buah Stuart. Stuart yang memiliki hutang yang begitu banyak pada Malenkov dan tak sanggup untuk membayarnya. Sehingga Malenkov pun membunuh Lenny. Dan dapat dipastikan bahwa Brian akan memburu si pelaku pembunuh Lenny, yaitu Malenkov. Kemudian Brian pun akan membunuh Malenkov. Dan sudah dipastikan juga bahwa Stuart akan terbebas dari jeratan hutangnya. Mengingat reputasi Brian yang akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya, Malenkov pun merasa ketar-ketir. Sehingga ia pun menjadikan Brian sebagai kambing hitam atas kematian Lenny. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, Brian pun membawa Stuart pergi ke markas Sam, di mana di situ juga ada Kim yang terkejut lantaran semua ini adalah diakibatkan oleh ayah tirinya yang bermasalah. Brian pun meminta Stuart untuk menelpon Malenkov dan berpura-pura mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan uangnya. Sehingga Brian bisa mendatangi tempat tersebut. Sebelum memulai aksinya, Brian meminta Stuart untuk mengatakan tentang asal-usul dan latar belakang seorang Oleg Malenkov. Ternyata Malenkov dulunya adalah mantan tentara Rusia yang sangat ahli dalam membunuh. Kemudian dia memilih untuk keluar dari militer dan dengan berani membantai beberapa petinggi mafia di Rusia. Sehingga dia sekarang menjadi ketua mafia yang cukup disegani di dunia kriminal. Singkat cerita, Brian, Sam, Kimmy, dan Stuart pun sampai di gedung Malenkov, di mana Stuart diminta untuk masuk ke sana. Hingga saat CCTV-nya selesai diretas, Brian pun melumpuhkan kedua penjaga dan menggantikan posisi Stuart untuk menemui Malenkov. Sesampainya di lantai Malenkov, Brian pun langsung diserang oleh para anak buahnya. Yaps, aku udah gak kaget sama sekali ketika Brian dengan mudah melumpuhkan semua anak buah Malenkov.
Ketika Brian akan masuk ruangannya, Brian pun langsung diserang oleh Malenkov dengan menggunakan AKM dengan sangat membabi buta, yang membuat Brian kalah darinya. Dengan hanya menggunakan sempak, Malenkov pun menyeret Brian ke tengah ruangan, di mana di situ Brian berhasil melakukan perlawanan dan menembak Malenkov sebanyak 2 kali di bagian perutnya. Brian pun bertanya kenapa Malenkov membunuh Lenny dan juga ingin membunuh Kimmy anaknya. Mendengar hal itu, Malenkov pun nampak kebingungan, sampai akhirnya ia sadar bahwa ini semua ternyata adalah perbuatan Stuart yang sengaja mengarahkan Brian agar dia emosi dan bisa balas dendam kepada Malenkov, agar semua hutangnya musnah dan dia sendiri menjadi aman, meskipun dengan mengorbankan Lenny istrinya dan Kimmy anak tirinya. Mengetahui bahwa Brian telah berhasil membunuh Malenkov, Stuart pun menembak Sam dan membawa Kimmy bersamanya. Dengan cepat, Brian pun pergi dan keluar dari gedung. Brian pun melihat Sam tengah terkapar, tapi beruntungnya masih hidup. Kemudian Brian pun dengan cepat membawa sebuah mobil sport dan segera mengejar Stuart. Di perjalanan, Donnie pun menghubungi Brian untuk memberitahunya bahwa Donnie sudah mencocokkan semua bukti dan menemukan bahwa Brian memang bukanlah pelakunya. Lalu ia meminta Brian untuk mundur dan biarkan Donnie dan pasukannya yang akan menangkap Stuart. Namun sebagai ayah yang baik, Brian pun tidak akan berhenti begitu saja karena Kimmy putrinya sedang dalam bahaya. Stuart sendiri sudah terlihat dalam jet pribadinya yang sebentar lagi akan lepas landas. Namun Brian yang sudah sampai di sana dengan cepat memaju laju mobilnya dan berbuat yang sangat nekat. Di mana Brian dengan sengaja menabrakkan mobilnya tepat di roda jet hingga membuat jet tersebut gagal lepas landas. Saat mereka berdua berhadapan, Stuart pun mengarahkan pistol ke arah kepala Kimmy. Namun Brian dapat menembak Stuart tepat di bahunya, yang membuatnya terjerembab. Kemudian, Brian pun berniat menembak kepala Stuart. Namun hal itu sempat dilarang oleh Kimmy, karena jika Brian membunuhnya, maka Brian akan masuk ke penjara. Untuk itu, Brian pun memilih untuk menjebloskannya ke penjara. Dan jika suatu hari nanti dia bebas, saat itulah Brian akan menemukannya dan membunuhnya. So that you're balancing me off against the Russian. Setelah semuanya berakhir, Brian pun sudah terlihat dalam ruangan Donnie yang mengungkapkan bahwa Brian tidak sama sekali bersalah. Sampai sini mungkin sebagian besar dari kalian masih bingung. Oke, aku jawab satu-satu ya. Pertama, kalau memang tujuan utama Stuart melenyapkan hutangnya dengan cara memperalat Brian, kok dia masih nyulik Kimmy? Jadi gini, aku jelasin dari awal aja ya. Si Stuart kan punya utang tuh sama Malenkov. Terus diperlihatkan tuh di awal film bahwa berangkas Stuart udah kosong. Dan mempertegas bahwa Stuart nggak punya duit buat bayar utangnya. Sedangkan Malenkov mengancam akan membunuh keluarganya kalau sampai ia nggak bayar utang. Stuart sendiri sebenarnya punya uang buat ngelunasin utang tersebut. Itu dibuktikan waktu Stuart bawa Brian ke gedung Malenkov. Dia membawa satu tas penuh dengan uang. Namun dengan sengaja Stuart nggak bayar utangnya, otomatis Malenkov bakal ngebunuh si Lenny atau Kimmy. Dan akhirnya Lenny yang dibunuh. Setelah Lenny dibunuh, Stuart mengungkapkan jadi diri Brian ke Malenkov bahwa Brian bakal ngancurin kerajaan Malenkov kalau sampai tahu Lenny dibunuh oleh Malenkov. Dan dibuatlah sebuah propaganda tentang pembunuhan Lenny dan Brian sebagai pelakunya. Di situ sebenarnya Stuart berencana mengarahkan Brian ke Malenkov biar Malenkov mati oleh Brian, sehingga utang Stuart pun melenyap. Terus kenapa dia mau culik Kimmy? Karena Stuart anjing ini serakah. Dia mengincar uang asuransi Kimmy dan Lenny. Jadi dia dapat double. Hutang lenyap, duit asuransi cair.
Dan yang terakhir, mungkin di antara kalian yang teliti pasti bertanya-tanya, kok bisa HP Brian ngechat Lenny dan ngajak ketemuan di pom bensin TKP Lenny diculik? Teman-teman tentunya masih ingat waktu Stuart ke apartemen Brian untuk meminta Brian ngejauhin Lenny. Yaps, alih-alih ngajak Brian ngopi-ngopi, secara diam-diam Stuart mengambil HP Brian untuk ngechat Lenny agar Lenny ke pom bensin dan dieksekusi anak buahnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Aduh, ngudut dulu, capek. Setelah hari itu, Kimmy, Brian, dan pacarnya melanjutkan hidup mereka dengan damai. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, untuk Taken ketiga ini, mantap, sesuai dengan ekspektasi. Jadi gimana ya? Ini mah menurut aku pribadi ya. Gak tahu teman-teman semua sependapat atau enggak ya. Pas aku nonton film ini, kesannya tuh gimana ya? Kayak nonton film pertamanya loh. Jadi kita tuh dibuat bertanya-tanya dan terus dibuatnya penasaran. Cuma satu sih yang sedikit cacat di bagian ini nih. Coba teman-teman perhatikan, kontainernya ini nampak jelas menggunakan CGI. Ya emang CGI semua sih, tapi ya kurang halus aja. Cuma itu aja sih, semuanya the best lah. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang terpenting, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Kalau teman-teman suka sama video aku, share ke teman-teman lainnya ya. Oke, aku Burhan pamit undur diri. Assalamualaikum. I love you.